Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya untuk belajar matematika. Pada kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pengerjaannya dilakukan urut dari depan. Maksudnya, kalau penjumlahan yang di depan berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau yang pengurangan yang di depan berarti pengurangannya yang dikerjakan terlebih dahulu. Berarti dilakukan urut dari depan. Operasi dalam tanda kurung itu yang harus diselesaikan dahulu, ya. Operasi yang ada di dalam tanda kurung. Di sini saya sudah membuat dua contoh, yaitu hitunglah hasil pengerjaan operasi hitung berikut. Yang pertama, 1/2 dikurangi dalam tanda kurung 0,2 ditambah 4/5. Contoh yang kedua yaitu 2/5 dikurangi 6,75 ditambah 3/5. Untuk bisa mengerjakan soal-soal berikut ini harus dilakukan atau harus diubah menjadi pecahan sejenis. Untuk contoh-contohnya bisa diperhatikan. Di sini pecahannya tidak sejenis. Ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan biasa. Contoh yang kedua ini, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan campuran. Untuk bisa mengerjakan soal-soal yang bentuknya seperti ini, yang melibatkan dua pengerjaan yaitu penjumlahan dan pengurangan, ini harus dirubah menjadi pecahan yang sejenis. Misal, umpamanya yang nomor A, ini kita akan mengerjakan menjadi pecahan biasa. Berarti semuanya kita ubah menjadi pecahan biasa dulu, tetapi dengan penyebut yang sama. Misal, kita akan mengerjakan soal-soal ini akan kita ubah menjadi desimal. Ya, semuanya harus diubah menjadi pecahan desimal, ya. Oke. Kita akan coba untuk menyelesaikan soal berikut ini. Penyelesaiannya. Bisa diperhatikan. Kita akan menjawab soal yang pertama, yang A. 1/2 dikurangi dalam kurung 0,2 ditambah 4/5 sama dengan, kita jadikan pecahan biasa semua, boleh, atau kita akan mengubah menjadi pecahan desimal juga boleh. Tapi di sini akan saya kasih contoh cara pengerjaannya ini kita ubah menjadi pecahan biasa semua. Untuk ini 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikalikan 2 bilangan yang ada di depan kita kalikan penyebut dulu, 2 ditambah 1 3. Berarti di sini 3/2, penyebut tetap 2 dikurangi dalam kurung 0,2. Perhatikan, ini pecahan desimal, kita ubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan jumlah angka di belakang tanda koma. Jumlah ini, komanya di sini, angka di belakangnya jumlahnya ada 1. Itu angka 2, berarti per 10. 2 kita tulis 2/10. Ditambah 4/5, bentuknya sudah pecahan biasa. Kurung. Sama dengan ini belum bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena penyebutnya belum sama.
Berarti kita harus menyamakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut, ini 2, 10, 5, berarti kita harus mengetahui KPK. KPK dari 2, 10, dan 5. Untuk mencari KPK bisa dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan kelipatan. Cara yang kedua bisa dengan menggunakan pohon faktor. Kita coba menggunakan kelipatan. Penyebutnya di sini 3/2, penyebutnya 2, kita tulis. Di sini 10, 2, 10, dan di sini 5. Oke, ini caranya. Kita mencoba untuk mencari kelipatannya. Kelipatan dari 2, 10, dan 5. Ya, yang 2, di sini 10, di sini 5. 2 kita lipatkan lagi, kita gandakan. 2 tambah 2 berarti 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 2 10. 10 tambah 2 12. Dan seterusnya. Ini masih bisa lanjutannya. 10 di sini 20, 20, 30, dan seterusnya. 5 kita gandakan. 5 tambah 5 10. 10 tambah 5 15, dan seterusnya. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Di sini ada yang sama, yaitu 10, 10, 10, yaitu kelipatan yang terkecil. Kelipatan yang sama yang terkecil. 12 dan seterusnya. Ini KPK dari 2, 10, dan 15 adalah 10. Ini yang dengan menggunakan kelipatan. Kalau ingin menggunakan pohon faktor juga bisa. Ini saya kasih contoh. 2 tetap 2 karena dia sudah bilangan prima. 10 kita bagi 2, di sini 5. 5 sudah bilangan prima. Kita tulis 5, kita lingkari. 5 tetap 5. Faktorisasi prima dari 2 adalah 2. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 5 adalah 5. Kita menentukan KPK-nya. KPK dari 2, 10, dan 5 adalah kalau kita sudah tahu faktorisasi primanya, cari faktor yang sama. Kalau di situ ada faktor yang sama, tapi dipilih faktor yang pangkatnya tinggi. Kalau di sini faktornya di sini tidak ada yang berpangkat. Ya, berarti kita ambil salah satu saja. Di sini 2, kita tulis 2. 5 di sini ada 5, kita tulis salah satu saja. 5. 2 kali 5 10. Sama kan? Dengan kelipatan juga didapat 10. Dengan pohon faktor juga 10. Berarti KPK dari 2, 10, dan 5 itu adalah 10. Kita tulis, kita jadikan penyebut baru. Di sini kita tulis 10. Kita jadikan penyebut baru ya. Ditambah di sini 10. 10 kita bagi ke penyebut yang di atas. 10 dibagi 2. Ketemu 5, kita tulis di atas pembilang. 5 kali 3 15, kita jadikan pembilang baru. 10 di sini kita juga bagi 10 penyebut di atas.
10 bagi 10 itu 1. 1 dikalikan 2 adalah 2. 10 di sini kita bagi dengan 5, ketemu 2. 2 kali 4 adalah 8. Bisa dipahami, bisa dimengerti kan? Ingat, ini penyebut baru kita bagi dengan penyebut lama. Kita tulis hasilnya di atas untuk memudahkan untuk mengingat, terus nanti dikalikan. Begitu dan seterusnya. Sekarang bisa dikurangi karena penyebutnya sudah sama. Bisa dijumlahkan juga karena penyebutnya sudah sama. Tapi ini ada tapinya, adalah kita kerjakan soal yang ada di dalam tanda kurung dulu. 15/10 kita tulis dulu. Kita cari hasil soal yang ada di dalam tanda kurung, yaitu di sini ada 2 dan di sini 2/10 dan 8/10. Kita jumlahkan. 2 ditambah 8 adalah 10. Untuk penyebut tidak usah dijumlahkan. Penyebut berarti kalau penyebutnya 10 kita tulis 10. Sekarang kita cari 15 dikurangi 10 adalah 5/10. Itu dijadikan pecahan biasa. 5/10 kalau disederhanakan itu menjadi 1/2. Atau 1/2 itu dapat dari 5 dibagi 5 adalah 1, 10 bagi 5 adalah 2. Kalau dijadikan desimal, hasilnya juga bisa 10. Berarti nanti di belakang tanda koma ada satu angka. Di sini angka 5, kita tulis 5,0. Bisa ya. Ini hasil dari soal yang pertama. Sekarang lanjut soal yang kedua. Kita coba untuk mengerjakan soal yang kedua. Kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Kita coba untuk menjadikan desimal. 11 2/5 dikurangi 6,75 ditambah 2 3/5. Kita harus mengerjakan pengerjaan yang dilakukan urut dari depan. Di sini untuk pengurangan dan penjumlahan kedudukannya sama, tetapi kita harus mengerjakan pengerjaan yang urut dari depan. Berarti di sini pengurangan ya kita kurangi. Tapi terlebih dahulu kita harus mengubah pecahan ini menjadi pecahan yang sejenis. Berarti di sini kan pecahan masih ada pecahan campuran, ada desimal, ada pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan desimal semua. Bisa kalau mau ingin mengubah pecahan biasa ya seperti contoh yang pertama. 11 2/5 kita jadikan pecahan biasa dulu boleh, atau pecahan desimal. Ini 11, angka di depan kita tulis dulu 11. Kita cari desimal dari 2/5. Caranya sama. 2/5 dengan menggunakan pembagian susun. Kita perhatikan 2 bagi 5. 2 bagi 5 adalah tidak bisa kita tambahin, kita tambahin 0 di sini, kita tambahin 0, di sini. 20 bagi 5 adalah 4. 4 kali 5 adalah 20. 0 didapat 0,4. 11 ditambah dengan 0,4. 11 ini angka yang ini dulu ya, perhatikan. 11 angka yang ini kita tulis di sini kan, kita jumlahkan dengan 0,4. 11 ditambah 0,4. Untuk penjumlahan yang melibatkan pecahan desimal itu diberi tanda koma harus lurus dengan koma. Kalau 11 di sini tidak ada koma, kita tambahi koma dan kita tambahi 0. 0,4 diluruskan, koma harus lurus koma loh ya. Di sini 4, di sini 0. Kita jumlahkan. 0 tambah 4 4, koma turun 1 ketemu 11,4. Kita tulis di sini 11,4.
Ini untuk yang 6,75 sudah desimal ditambah 2 3/5. 2 kita tulis di sini 2. 3/5 kita jadikan, kita bagi dengan pembagian susun. Perhatikan. 3 dibagi 5. 3 bagi 5 tidak bisa, kita tambahin 0 di belakang, kita tambahin 0 di atas dengan koma. 30 bagi 5 adalah 6. 6 kali 5 adalah 30. 30 dikurangi 30 adalah 0. Sudah didapat 0,6. Kita jumlahkan dengan 2 tadi. 2 ini kita jumlahkan dengan 0,6. Caranya sama. 2 karena tidak kita jadikan desimal, berarti kita tinggal nambahi koma dengan 0. Kita jumlahkan dengan 0,6 hasilnya tadi. 0,6. Lihat, tambah 0 tambah 6. 6, 2 tambah 0 2,6. Kita tulis di sini 2,6. Sudah desimal semua. Berarti kita sudah bisa mengurangi dan bisa menjumlahkan. 11,4 dikurangi 6,75. Kita hitung dengan pengurangan susun. 11,4 dikurangi dengan 6,75. Ingat, koma, tanda koma harus lurus dengan tanda koma. Di sini koma, tadi 6,75, berarti di sini 6, di sini 7, di sini 5. Kita kurangi. Di atas angka 5 tidak ada angka, kita tambahin 0 saja. Nah, sekarang bisa dikurangi. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Pinjam dari depan. Berarti 0 kita tarik ke atas, pinjam dari depan ini kita tulis di sini menjadi 10. 10 dikurangi 5, 5. 4 dipinjam depan, berarti di sini tinggal 3. 3 dikurangi 7 tidak bisa, kita pinjam dari 11. Kita tulis di sini 13 dikurangi 7 adalah 6. 11 dipinjam 1 tadi, berarti ini tinggal 10. 10 dikurangi 6 adalah 4, koma, luruskan. 4,65 kita tulis 4,65 ditambah 2,6. Sekarang kita jumlahkan dengan 2,6. Ingat, penjumlahan maupun pengurangan tanda koma diluruskan. Ditambahkan dengan 2,6. Dijumlahkan. Di sini di bawah 5 tidak ada angka, ya kita tambahin 0 saja. Oke, sekarang kita tulis hasilnya. 5 tambah 0, 5. 6 tambah 6 itu 12, kita tulis 2. 1 di atas kita tulis simpanannya. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Koma, turun. Hasilnya sudah didapat 7,25. Sama dengan 7,25. Kalau ingin menjadikan pecahan biasa, berarti ya tinggal ini jawaban bisa juga ditulis, atau 7 kita tulis 7 di depan koma, berarti kita tulis jadikan bilangan yang ada di depan pecahan. 25 di atas ditulis jadikan pembilang, karena di belakang tanda koma itu 2 angka, berarti per 100. Kita buktikan saja. 7 kali 100, 700 tambah 225, 725. Atau bisa juga ditulis sini 725 per 100 juga bisa. Atau ini mau disederhanakan juga bisa. Ini 7 ditulis 7 tetap. Kita cari FEB dari 25 dan 100. Didapat 25, kita bagi 25. Kalau pembilang dibagi 25, penyebut juga harus dibagi 25. Intinya harus dibagi dengan angka yang sama sehingga bisa disederhanakan. 25 bagi 25
1. 100 bagi 2, 5, 4. Hasilnya bisa, kalau desimalnya itu 7,25, kalau dijadikan pecahan biasa ataupun pecahan campuran ini menjadi 71/4. Intinya, untuk mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, soal-soal itu kalian ubah menjadi pecahan yang sejenis. Kalau diubah menjadi pecahan biasa, harus mencari harus mengubah penyebutnya itu menjadi berpenyebut yang sama, seperti yang saya kasih contoh yang A tadi. Kalau yang kedua, bisa juga diubah menjadi desimal semua, bisa. Kalau mungkin mau mencoba, anak-anak mau mencoba mengubah menjadi persen semua, ya juga bisa. Intinya, pecahan itu harus diubah menjadi pecahan yang sejenis terlebih dahulu agar bisa dikurangi maupun dijumlahkan. Demikian tadi apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe pada video ini. Terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.